Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di live Instagram UPT Puskesmas Panaguan. Nah, sobat sehat semuanya, pada kesempatan kali ini senang sekali kami bisa kembali bersama sobat sehat semuanya dalam acara live Instagram dengan edukasi kesehatan. Nah, sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berbeda, yaitu tentang kusta. Bertepatan sekali, kemarin tanggal 28 Januari 2024 adalah Hari Kusta Sedunia ya. Jadi Hari Kusta Sedunia menurut WHO itu jatuh pada tanggal 28 Januari. Nah, tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah tentang kusta. Tepatnya adalah hapuskan stigma, kalahkan kusta. Nah, bersama kami saat ini sudah ada bintang tamu di episode live Instagram yang ketiga, yaitu Mas Mulyadi. Ini Mas Mulyadi gitu ya. Ya. Saya enaknya panggil Mas atau Bapak ini? Lebih enaknya kayak Mas aja. Oh, Mas aja ya. Sobat sehat ya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih sobat sehat yang sudah bergabung bersama kami. Sobat sehat semuanya bisa mengajukan pertanyaan nanti di kolom chat Instagram kami. Baik, Mas Mulyadi, saya panggil Mas Yadi aja ya. Mas Yadi aja. Oke. Mas Yadi repot Mas. Ya double Mas gitu ya. Nah, Mas Yadi ini di Puskesmas Panaguan sebagai perawat ya? Ya, sebagai perawat sekaligus penanggung jawab kusta dari tahun 2020 sampai sekarang. Wah, sudah lama sekali ya. Sudah mulai 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahun. Ya, Mas Yadi. Ya, Mas Yadi. Saya belibet terus nih Mas Yadi. Ya, Mas Yadi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya lebih segar gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikasih support untuk Mas Yadi. Boleh ditepuk tangan. Dulu ya. Ini kebetulan ada teman-teman juga di sini yang jadi tim sukses pada kesempatan kali ini ya. Ya, Mas Yadi sudah 3 tahun jadi koordinator pelayanan kusta di Puskesmas Panaguan. Ya. Kalau bekerjanya mulai kapan Mas Yadi? Saya bekerja itu dari tahun 2016. Dari 2016. Lumayan lah, capek mungkin kelihatan teman-teman di sini. Sudah lumayan lama ya, jadi sudah menguasai semuanya. Insya Allah, menguasai ruangan bukan mesin. Baik Mas Yadi, kita mau membahas tentang kusta nih. Karena kemarin Hari Kusta Sedunia, tanggal 28 Januari 2024. Ya. Temanya adalah hapuskan stigma, kalahkan kusta. Iya. Kenapa sih harus mengangkat tema itu Mas Yadi? Kenapa ada stigma gitu? Oh, sebelumnya kayak gini ya. Sebelumnya kita akan jelaskan kusta dulu, nanti mengenai tema-tema saya nanti anggaplah disinggung lah sedikit-sedikit. Oke. Mungkin kita pelajari dan kenali dulu kustanya gitu ya Mas Yadi. Bahwa kusta itu adalah penyakit yang lama, kronis, yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Itu namanya bakteri ya? Bakterinya itu. Makanya harus kenal dulu apa penyakit kusta tersebut. Itu adalah penyakit kronis yang cukup lama, artinya lama. Kronis itu lama, jangka panjang lah, intinya seperti itu. Jadi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Kayak gitu. Jadi karena bakteri begitu ya. Karena bakterinya yang terkena penyakit kustanya. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium lepra. Iya, penyebabnya dari situ. Kemudian Mas Yadi, apakah penyakit ini merupakan penyakit menular atau bagaimana? Kalau penyakit kusta ini menular tapi ya? Untuk menularnya itu sulit. Contohnya seperti kayak gini. Kusta itu memang menularkan, tapi sulit untuk menularkan orang lain. Kalau kasih persentase misalnya 100 orang, memang 100 orang itu gabung dengan orang kusta, nanti yang kena selama orang 100 orang itu hanya 5. Hanya 5. Tapi yang 5 itu dibagi lagi. Ada yang bisa disembuhkan dengan obat, 3 itu bisa sembuh dengan sendirinya, yang 2 ini bisa disembuhkan dengan obat. Jadi kecil sekali untuk cara menularkan kusta ini. Berarti tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk menularkan, harus jangka lama, harus
satu rumahnya berapa tahun sampai jangka panjang. Nanti karena penularan kusta ini bukan seperti yang lain, tidak langsung. Misalnya kayak gini, cara penularannya memang dari napas, dari percikan, bukan kita bukan sentuhan kulit ke kulit ya. Ada yang bilang kalau orang kena kusta tidak boleh dimakan ininya, tidak boleh nyentuh, tidak boleh salaman. Itu bukan. Karena kusta ini menular dari hidung ke hidung, nanti nempellah di hidung, berkembang biakan itu nanti napas gitu ya. Nanti cara penularannya itu bukan hanya sekali, ada memangnya seperti kayak gini. Contoh lah, naudzubillah lah, memang saya kena kusta, nanti bercaknya menularkannya. Misalnya saya bersama Mbak Esti selalu gabung di sini, nanti saya mengeluarkan bakteri itu bukan hanya sekali, nanti berkali-kali yang dimasukkan. Kalau butuh jangka yang lama. Kalau misalnya Mbak Esti itu punya imun yang kuat, bisalah dilawan. Itu alhamdulillah cara penularannya itu bisa seperti itu. Ya, jadi panggilan kita sobat sehat nih. Sobat sehat. Saya. Jadi sobat sehat, penularan kusta itu ternyata butuh waktu yang lama gitu, tidak sekali ketemu langsung. Tidak sekali ketemu. Ya. Makanya ada juga. Jangka waktunya ada nggak yang meneliti sampai berapa tahun gitu? 1 sampai 3 tahun ke atas itu baru kita kelihatan bahwa orang itu terkena kusta. Ketika orang itu menularkan ke orang lain, nanti bukan langsung bukan kayak COVID. Kena saya dulu. Oke. Kalau kusta itu lama, misalnya kenanya sekarang bisa muncul lah kemudian seperti itu. Nah, kembali kami ingatkan sobat sehat untuk bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita pilih 2 penanya ya Mas. Iya, penanya terbaik dikasih apa Mas? Terbaik ada self-net cantik dari kita ya. Oh, siap. Kemudian Mas Yadi, untuk gejala kusta itu sendiri gimana gejalanya? Gejala yang muncul itu anggaplah yang orang tahu bahwa itu kusta lah kan gitu. Kita melihat dari pertama itu adalah ada bercak kayak kulit gitu ya. Bercak, jamur, kayak jamur itu intinya kalau kata orang Madura kayak pora. Ya. Jadi banyak yang murap, bahasa Indonesia gurap ya. Gurap. Sobat sehat ya. Kalau orang Madura pora gitu. Mirip itu ya. Mirip itu. Cuma yang saya harus kasih tahu bahwa ada bedanya antara kurap sama kusta. Itu nanti kita bisa membedakan itu dari rasa. Kalau kurap itu gatal. Terus nanti di area bundarannya kurapnya itu tidak berkeringat, tidak ditumbuhi bulu. Itulah ciri-cirinya kusta. Yang paling penting lagi mati rasa. Jadi kusta itu mati rasa. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mati rasa, bukanlah semuanya kusta ini. Cuma ciri-cirinya di bundaran atau di area-area itu yang anggaplah kurapnya itu tidak terasa. Bedanya di situ. Hampir mirip. Kadang orang-orang di sini saya kunjungan ke desa, banyak ini kayak kurap biasa Pak ini Pak. Ternyata ketika saya periksa itu mati rasa. Intinya kalau kusta itu mati rasa. Bercak yang mati rasa. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bercaknya warna apa selain? Ada yang warna merah, ada yang keputih-putihan. Pokoknya nanti kalau yang mati rasa, kayak panu kan ada, memang ada yang mirip panu. Kusta itu bercaknya itu memang mirip-mirip panu. Cuma kalau panunya itu mati rasa, itu masuklah ke kusta. Kalau panu itu kan gatel ya? Gatel juga, bisa keringat, bisa ada bulunya. Kalau itu di area bundaran itu memang tidak ada bulunya. Kalau kusta? Kalau kusta seperti itu. Jadi tidak ada bulunya, tidak gatel, mati rasa gitu. Kalau misalnya ditumbuhinya, harus ada spesifik anggota tubuh tertentu enggak kalau kusta itu? Kalau yang pertama kan kusta itu menyerangnya saraf tepi, ya. Menyerangnya saraf tepi. Jadi kalau saraf-saraf yang besar enggak dimakan bakterinya itu, enggak dimakan sama lepranya itu. Yang dimakan adalah tempat-tempat saraf tepi, misalnya otot, tangan. Makanya juga bisa dilihat kalau ciri-cirinya kusta juga, misalnya ada tangannya yang mengkerut, agak kayak seperti ini, itu bisa kita kategorikan ciri-cirinya kusta. Begitu. Penyebabnya juga. Terus
Ada juga sekarang yang ngetrennya kan alis dicukur. Oh iya. Untuk kecantikan gitu ya. Kecantikan. Tapi kalau kusta itu ciri-cirinya kusta itu orang yang rontok bulunya itu namanya madarosis, Resti. Kalau rontok bulu alis itu masuk ke kusta. Gitu. Jadi salah satu cirinya juga selain ada bercak, alisnya rontok, rontok, terus tangannya mengkerut gini ya. Ada lagi, Mbak Esti, kaki biasanya. Kaki biasanya ada luka seperti DM lah. Orang menganggapnya, saya pernah juga ketemu orang-orang yang seperti itu. Kakinya ada luka, ada ukus lah. Tidak bau, terus dibawa lah ke sini. Oh ini kena apa? Karena sampai katanya orang-orang rumahnya dibilang, oh ini kencing manis apa ini. Ternyata kalau dikontrol kencing manisnya tidak ada. Kalau diperiksa, setelah saya periksa lah, ternyata dia kena kusta. Yeah. Karena luka-luka yang itu kayak ulkus itu apa bahasa kolbungkol ya. Iya. Itu nanti kalau mati rasa, kan kusta itu mati rasa itu masuklah ke kusta. Juga bedanya lagi dengan kencing manis. Biasanya kalau kencing manis, biasanya ini bau, luka di kaki itu bau. Terus kalau kusta tidak bau dan mati rasa, itu bukan limbah, Mbak Esti. Banyak yang ada pengalaman juga saya, Mbak Esti. Bukan limbah. Ada pengalaman juga saya, Mbak Esti, di salah satu desa saya ke sana, Pak. Saya itu kalau nyentuh minyak yang sudah mendidih, tidak kerasa tuh, Pak. Itu bukan limbah, Mbak Esti. Ternyata itu juga ciri-cirinya kusta seperti itu. Karena saraf-saraf tepi itu yang diserang adalah saraf-saraf otot lah, seperti tangan, kaki. Itu biasanya kalau yang sudah kena ada yang sampai protol. Sampai itu protol. Komplikasinya gitu. Ya, dari situ. Ini mungkin kembali ke cara penularan. Kalau misalnya lewat keringet gitu tidak ada. Kusta itu menular dari bercaknya. Ada cairan di hidung ini menularkan ke orang lain seperti itu. Itu melalui hidung. Jadi di hidung nanti muncullah di hidungnya orang. Kalau misalnya dia kuat, matilah kumannya itu. Kalau misalnya dia imunnya kuat, enggak, Mbak Esti. Makanya kusta itu perlu ditakutkan, tapi jangan terlalu takut. Gampang untuk waspada aja nanti. Dan sekarang ini, Mbak Esti, untuk kusta di mana-mana lumayan banyak. Karena apa? Tidak ada kesadarannya untuk periksa ke puskesmas. Nanti kalau ada apa-apa ciri-cirinya, sudah saya kasih penjelasan tadi bahwa ada rontoknya bulu alis, ada kaki yang sudah kemudian bercak-bercak yang ada bercak yang tidak gatal. Intinya lah kata tadi mati rasa. Mati rasa. Juga ada juga, guys, jangan lupa. Biasanya kalau orang kusta itu juga nanti komplikasinya atau kalau tidak diobati malah menimbulkan cacatnya ya, tadi kaki sampai tidak bisa jalan, terus mata tidak bisa menutup sempurna. Jadi gitu. Cara pengobatan misalnya kita suruh gini, merem. Nanti kalau dia tidak menutup sempurna itu bisa dikatakan kusta nanti. Jadi kanan kiri harus simetris, harus sama antara kanan kiri menutupnya. Beda lain kalau misalnya bawaan lah tidur biasanya Tapi kalau bawaannya memang anggaplah menutup rapat terus tidak bisa menutup rapat, itu bisa kusta, bisa dikatakan kusta. Itu bisa buta nanti, Mbak Esti, kalau tidak diobati. Nah itu komplikasinya sampai ke yang cacat ya. Iya, sampai cacat banyak. Kalau sudah cacat kan kita pasti sudah gak bisa produktif lagi. Itu yang sobat sehat. Sahabat. Kemudian Mas Yadi, cara menentukan kusta atau tidak, ada tes khusus atau gimana? Nanti kayak gini, Mbak Esti, tadi saya sudah juga menyinggung masalah itu ya, Mbak Esti. Orang yang tahu bahwa itu kusta tadi kan sudah tahu ciri-cirinya yang seperti itu. Nanti juga ada yang memang benar-benar harus pemegang program kusta itu memang harus benar-benar terlatih, Mbak Esti. Bukan kayak diare misalnya, diare kan berjalan sendiri atau bagaimana. Kalau misalnya yang program kusta itu memang harus di pelatihan dulu, karena bisa cara menentukan
bahwa itu kusta itu tidak mudah. Ada yang seperti ini, banyak yang keluhannya sudah dikasih tahu ternyata itu bukan kusta. Juga ada Mbak Esti nanti ada lab khusus, Ada lab, ya. diambil apa kotoran telinganya di sini, nanti di lab namanya cuping telinga, pengambilan sampel cuping telinga, nanti di lab nanti kalau hasilnya positif. Itu termasuk kusta. Ada juga Mbak Esti, kalau misalnya kan ada dua tipe ya. Kusta ada dua tipe kusta. Ada yang PB itu 6 bulan pengobatannya. PB itu apa Mas? PB itu pause basiler. Iya. Nah, itu pause basiler itu adalah pengobatannya adalah cuma 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ada yang MB. MB itu multibasiler. Lebih banyak multibasiler seperti itu. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau PB itu labnya negatif malah Mbak Esti. Labnya negatif. Nanti lihat di bercaknya berapa, jumlahnya bercaknya berapa, nanti kita bisa menentukan bahwa pengobatan itu harus 6 bulan atau 12 setahun ya? Iya setahun. Nah, itu lumayan tiap hari itu minum obat, tiap hari minum obat itu Mbak Esti. Kalau skala keparahannya antara PB sama MB lebih parah mana Mas? Ya jelas lah Mbak Esti, kalau PB itu hanya sedikit malah karena pengobatannya sebentar gitu ya. Pengobatannya sebentar juga kan, kalau di lab nanti diambil sampel cuping telinganya itu hasilnya negatif. Kalau yang MB itu banyak kumannya, banyak lesinya yang harus diobati selama 12 bulan. 12 bulan. Ya. Harus tuntas. Pengobatannya itu harus, nggak boleh jarak-jarak seperti ini. Kadang kan orang males sudah ngambil. Memang kayak gini Mbak Esti. Kusta itu kalau sudah diobati, kadang 1 bulan aja udah mulai enak. Tapi itu tidak boleh Mbak Esti. Harus selesai semuanya. Dari pokok kalau PB itu harus 6 bulan, kalau MB itu adalah 12 bulan seperti itu. Jadi wajib tuntas, tidak boleh, karena angka kesembuhan juga bisa dilihat dari teraturnya kita kan minum obat seperti itu. Berarti ada obatnya ya? Obatnya, apalagi sekarang obat Mbak Esti, biasanya kalau kita pengobatan yang lain alternatif dibawa kemana itu hampir 4 jutaan, 2 jutaan lah paling murah Mbak Esti. Kalau di Puskesmas gratis lah itu, gratis. Ada juga seperti tis gitu. Gitu ya, gratis ya Sobat Sehat. Kemudian bisa dikatakan penyakit ini bisa disembuhkan gitu ya. Penyakit kusta sangat bisa disembuhkan. Penyakit kusta ini banyak yang mengatakan adalah penyakit yang kutukan, santet apa gitu Mbak Esti, penyakit seperti ini. Enggak, kusta itu bisa disembuhkan. Sekali lagi, kusta itu bisa disembuhkan. Jadi pengobatannya di mana? Di Puskesmas. Itu gratis, tidak bawa apa-apa. Iya. Seperti itu Mbak Esti. Oke, jadi itu pengobatannya gratis, tis ya Sobat Sehat ya. Kemudian Mas Yedi, kalau misalnya sudah ada nih di masyarakat yang ada ciri-cirinya sakit, sepertinya mengarah ke kusta gitu, apa yang harus mereka lakukan? Pertama, sobat sehat ya, sobat sehat pendengar yang budiman. Kalau misalnya ada yang sudah saya sebutkan tadi tentang ciri-cirinya, nanti bisa kita laporkan ke bidan desa atau lapor dengan puskesmas setempat. Karena obat ini yang ada hanya di puskesmas setempat. Hanya di puskesmas. Kalau di rumah sakit nanti misalnya ada kayak gitu Mbak Esti. Saya pernah juga ada kiriman dari mana? Dari rumah sakit umum. Itu nanti dikirimnya ke puskesmas karena pengobatan kusta ini hanya ada di puskesmas. Hanya ada di puskesmas. Jadi kalau misalnya ketemu dengan ciri-cirinya itu, secepatnya itu dilaporkan ke puskesmas atau ke bidannya. Nanti teman-teman bidan di sini sudah saya kasih anggaplah penyuluhan tentang kusta. Nanti yang membantu adalah bidan-bidan desanya. Kalau misalnya sudah pengobatan Mas Yadi ya, apakah dia masih bisa menularkan ke orang lain? Nah, kusta itu kalau sudah minum obat itu tidak bisa menularkan ke lain. Karena pengobatan ini intinya tidak mau memutus rantainya kusta. Nah, anggaplah kita setelah kita minum obat, kita itu sudah tidak menularkan ke orang lain. Beda, karena makanya yang bahaya itu kusta, yang bahaya itu adalah orang yang tidak berobat. Tidak mau berobat. Tidak mau berobat. Ini banyak Mbak Esti.
mengenai tadi yang tema-tema tadi yang hapuskan stigma, yang saya anggaplah berpikiran selama pegang kusta ini, selama pegang kusta di Puskesmas Panaguan, stigmanya orang. Bahwa pandangan orang, pemikirannya orang bahwa kusta ini segini pasti ini itu. Tidak. Bawalah ke puskesmas, ada pengobatannya, ada obatnya di puskesmas. Itu pun gratis, bisa disembuhkan. Makanya mengarah itu sobat sehat ini kita harus rubahlah. Makanya kita mengangkat tema itu hapuskan stigma. Jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu. Obatnya sudah ada. Jadi hapus yang katanya santet, katanya ini, itu hapus. Karena penyakit kusta itu tidak terlalu wow. Yang wow itu Mbak Esti, orang yang tidak berobat. Nah, orang yang tidak berobat Mbak Esti bakalan menular. Tularannya bagaimana biasanya? Orang yang menular itu adalah orang-orang setempat Mbak Esti. Bisa ke anaknya, bisa keluarga terdekat. Tadi kan bilang sumber cairan-cairan yang keluar dari hidung itu orang yang selalu dikasih bakterinya itu, Esti. Jadi tiap hari mengeluarkan bercaknya antar bakterinya itu mengeluarkan. Jadi yang ditularkan hanya keluarga terdekat. Bisa anak sekolah. Karena saya juga menemukan di SD, juga menemukan di SMP, banyak yang menemukan seperti itu, yang selalu berkumpul-kumpul yang akan menularkan ke orang lain seperti itu, Bang. Begitu ya. Jadi penularannya memang sangat sulit dalam jangka waktu yang lama, kemudian bisa diobati. Nah, misalnya Mas Yadi ya, pengobatan kusta itu kan sampai 6 bulan, 12 bulan gitu. Mungkin ada kalanya orang bosan gitu minum obat. Itu obat ya dalam bentuk obat? Obat dalam bentuk obat. Mungkin bosan dalam bentuk minum obat. Ada kapsul, ada tablet. Nah, gitu. Ya, misalnya terputus. Kalau terputus, nanti cara menghitungannya putusnya obat itu nanti programmernya di setempat. Tapi saya katakan lagi, angka kesembuhan kusta itu adalah minum obat yang teratur. Iya. Jadi kalau putusnya lama nanti pasti bisa ngulang dari awal. Jadi kalau nanti pengobatannya putus di tengah, ya ngulang lagi lah dari nol lagi, dari awal lagi. Jadi kalau orang sudah kena kusta, minumnya memang harus benar-benar yang teratur seperti itu. 1 tahun lah Esti. Ya, itu harus setiap hari atau ada dosis tertentu? Enggak, itu harus setiap hari. Ada memang minum pertama itu lumayan Mbak Isti. Iya. Macamnya banyak ya. 6 biji yang harus diminum 1 kali. Tapi setelah itu nanti minum 2 biji. Ada yang kapsul, ada yang tablet seperti itu. Juga ada yang takut gini Mbak Isti. Masyarakat yang kalau minum obat kusta hitam, pasti hitam. Oh, ada efeknya. Ada efeknya. Efek minum obat itu ada efeknya memang. Hitamnya itu nanti karena meratakan kulitnya. Oh ya, jadi yang bercak bisa hilang nanti ada obat namanya itu lampre. Itu yang membuat hitam. Tapi jangan pendengar Sobat sehat, lupa ya. Sobat sehat, pendengar, jangan takut setelah minum obat kusta itu pasti nanti setelah hitam 1 tahun kemudian bakalan balik ke anggaplah kulit yang awal. Misalnya kalau memang hitam Pak Iti, masa minta putih setelah minum obat kan nggak mungkin. Tapi kalau memang putih nanti balik ke putihnya. Misalnya kalau orangnya memang hitam ya tetap hitam. Iya, balik ke kulit aslinya kembali gitu ya. Jadi tidak boleh putus ya. Kalau putus nanti akan lebih lama lagi. Ulang dari awal. Tapi mirip-mirip sama pengobatan TBC. TBC gitu ya. Kan terkenalnya kalau kusta itu sepupuan sama kusta. Sepupuan ya, saudara. Sama-sama bakteri, cuma kalau TBC tuberkulosis, kalau ini lepranya. Ya. Sama-sama bakteri, tapi sama-sama bisa disembuhkan. Oh, bisa. 1 kali lagi gratis tis-tis. Kita udah ulang berapa kali ya tis-tisnya. Supaya masyarakat tidak takut untuk periksa ke sini gitu. Jangan-jangan mereka takut periksa bahwa mereka kusta karena takut ada biayanya. Ya, jadi perlu diedukasi bahwa ini pengobatan adalah gratis. Disiapkan dari pemerintah.
bisa saya juga Mbak Isti, ada yang nggak bisa ke sini saya kunjungi Mbak Isti. Oh, jadi Kalau kualitas sekali ya Mas Yadi ya. kusta itu kayak orang yang kena kusta, anggaplah raja di raja apa ya? Iya. Anggaplah dirajakan. lah. Dirajakan. Begitu. Orang yang nggak mau ke puskesmas saya bisa bantu, bisa saya sendiri, bisa lewat bidan desa. Jadi untuk kata-kata sulit untuk pengobatan kusta itu tidak ada, Mbak Isti. Berarti semua koordinator pelayanan kusta itu seperti itu ya? Iya, Semua puskesmas ya? seperti itu. Teman-teman di puskesmas lain juga saya bincang-bincang ya sama. Kita harus berperan lintas sektornya bagaimana kayak gitu, Mbak Isti. Ya mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada semua penanggung jawab atau koordinator kusta di seluruh Indonesia ini, karena mereka Banyak yang keluhannya kayak kualitas gitu. ya. Begitu Banyak yang keluhan kayak gini, Mbak Isti. Oh, kusta ada yang sampai diusir petugasnya. Pernah macam-macam ini. Makanya hari ini saya mengangkat hapuskan stigma. Jadi hapuslah orang yang berpikiran seperti itu. Nanti kalau sudah semuanya terhapus pemikirannya yang aneh-aneh, santet apa, barulah kita kalahkan kusta. Apa artinya kalahkan kusta itu? Semuanya kusta sudah tidak ada. Khususnya di Panakuan dan lebih khususnya di Kabupaten Pamekasan. Iya. Karena saya juga pernah pelatihan Mbak Isti. Pernah pelatihan di Murnajati. Oh, orang Madura ini banyak kustanya. Nah, itu yang saya tidak mau. Ya, stigma masyarakat kita. Ya, semoga dengan adanya edukasi ini, Sobat Sehat bisa lebih menambah informasi tentang kusta, bahwa kusta itu bisa disembuhkan, begitu ya. Iya. Mas Yadi boleh dong sambil diminum ya, karena dari tadi kita ngobrol terus, saya kata Mas Yadi ini ya haus ya, kita berikan kesempatan. Nah kembali Sobat Sehat, kami ingatkan untuk bisa bergabung di live Instagram kami. Terima kasih juga yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat Instagram. Nanti akan ada dua depres, nanti dipilih ya Mas Yadi ya, pertanyaan terbaiknya siapa gitu ya. Pasti nanti yang milih ya. Jangan, masih aja ya. Atau bisa dikasih pertanyaan saja. Nanti teman-teman bisa jawab. Yang satu pertanyaan terbaik, yang satunya lagi diberikan pertanyaan tentang kusta dan dijawab cepet-cepetan di kolom chat, gitu ya. Ya, kemudian Mas Yadi, kita sudah ngobrol nih dari tadi tentang apa sih kusta. Nah, sekarang gimana caranya mencegah agar kita tidak terkena kusta? Nah, tadi juga saya pernah juga sudah disinggung, gimana sih kalau cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu minum obat. Minum obat. Jadi kalau misalnya itu bagi penderitanya. Bagi penderita. Kalau bagi orang-orang yang biasa tidak ada, guys. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama orang kusta, cara pencegahannya itu cara pencegahannya kalau yang sudah kena kusta di daerah itu adalah minum obat. Jadi kalau yang orang-orang luar kita menjaga imun aja. Menjaga imun. Termasuk juga mungkin menjaga kebersihan diri ya. Habisnya itu diperkuat, cara perilaku hidupnya di rumah bagaimana, kebersihannya gimana, itu nanti tergantung di rumahnya. Karena kebanyakan kusta itu timbul di orang-orang yang kekeringan. Oh gitu. Banyak hidup seperti itu, kekurangan kurang vitamin kemungkinan seperti itu, kurang air bersih seperti itu. Orang-orang yang kering biasanya yang numpuk yang seperti itu. Iya, jadi kurang air bersih sehingga PHBS-nya kurang, dia mudah tertular sama penyakit juga begitu ya. Kemudian kita bahas ke stigma ya Mas Yadi ya. Mas Yadi kan sering ke lapangan ya, sering ke desa-desa gitu menemui pasien kusta. Itu apa sih yang Mas Yadi rasakan stigma tentang kusta yang ada di masyarakat gitu, yang menurut Mas Yadi ada di masyarakat, stigma kusta itu bagaimana gitu? Kalau bahas stigmanya kusta itu saya juga pengen nangis lah. Iya, pengen nangis. Pengen nangis juga. Banyak mendalami sekali perannya sebagai penanggung jawab kusta gitu. Karena ketika saya ke desa, banyak yang ini Pak kenapa seperti ini, Pak kok kena ini, mungkin saya kutukan dari bapak ini, dari ini seperti itu. Makanya dari seolah-olah penyakit ini gak bisa disembuhkan. Seolah-olah. Tapi setelah saya sudah edukasi atau saya kasih arahan, coba minum obat ini. Saya punya obat kusta. Setelah itu Mbak Isti, setelah pengobatan, makasih Pak, kamu sungkem kayak lagi lah saya. Ada yang juga bilang gini kan,
ngebahasti. Nah, saya juga ada salah satu pasien yang sampai bilang kayak gitu, gurunya mana kok bisa sembuh? Gurunya mana? Saya juga dibilang, saya Pak sama orang-orang rumah dibilang, gurunya di mana ya? Kok penyakit ini bisa sembuh? Ternyata tidak ada gurunya tuh Mbak Esti. Semua itu adalah murni dari bakteri lepranya. Jadi kalau gimana cara penyembuhannya? Tadi minum obat. Minum obat ya. Kalau semakin tidak minum obat, semakinlah numpuk di misalnya contoh desa ini desa ini ada nggak mau berobat, ya hati-hatilah. Tahun kemudian, nggak mungkin langsung 1 tahun ini. Biasanya saya lihat tahun berikutnya. Tadi sudah juga disinggung bahwa kusta itu lama untuk menularkannya kepada orang lain. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau misalnya nih Mas, ada di satu keluarga gitu ya kena kusta. Kemudian keluarga yang lain apa perlu juga dicek? Perlu. Karena saya juga ada kunjungan kontak, Mbak. Oh ya, kunjungan kontak itu misalnya si A kena ini, nanti saya cek bisa 10 rumah ke kanan, ke kiri, ke samping, pokoknya saya dicek. Bukan cuma orang itu aja ya? Bukan orang itu aja, bukan serumah itu aja. Nanti saya ada juga kunjungan kontak itu adalah mencari yang sekitar-sekitarnya. Saya juga menjelaskan bahwa ini bukan penyakit yang heboh, bisa disembuhkan. Gimana cara mencegahnya di titik A ini tadi, Lesti? Itu minum obat. Minum obat gitu ya? Minum obat. Ada yang bertanya, Pak, saya sudah minum obat, kok anak saya kena? Nah, itu yang saya tanyakan. Berarti sebelumnya sampean itu sudah lama kena kusta, tidak terasa. Sudah pindah ke anaknya, baru sampean berobat. Nah, ini kena anaknya sebelumnya, seperti itu. Gimana cara memutuskan rantai di A ini? Ya semuanya harus berobat dulu, atau dicek. Kalau dia positif, kita berikan obat MDT namanya, multi drug terapi namanya, itu terapi seperti itu. Ya, jadi ada ininya ya, kita nanti kalau ada yang terkena semuanya sekitarnya dicek juga. Dicek juga, gitu, ya. Ada kunjungan kontak namanya. Kunjungan kontak kusta. Ya, kunjungan kontak eratnya kusta gitu ya. Kemudian apalagi ya, sekarang sepertinya semuanya sudah ya. Ya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan sobat sehat ya. Mungkin nanti kalau lihat Mas Yadi HP-nya. Saya bacakan sini. Ini. Oke, kita mulai dari awal pertanyaannya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Banyak sekali yang sudah bergabung ini. Pertanyaannya, ciri-ciri ini dari Mas Rizky. Droplet apa bisa menyebabkan penularan kusta? Droplet. Iya. Droplet itu kelainan nanti gini, yang dikatakan droplet itu orang yang droplet sudah percikan mungkin maksudnya, percikan ludah gitu ya. Gimana bisa menularkan kusta apa enggak gitu? Bisa. Orang yang kena kusta, kalau sudah kena kusta dia mengeluarkan dropletnya itu nanti bisa apa? Bisa menularkan ke orang lain. Bisa. Ya, melalui droplet ya. Kemudian dari Mas Febri, apakah ini bisa disembuhkan? Oh, bisa. Kusta bisa disembuhkan. Makanya kita mengangkat tema hari ini, bahwa tema hari ini adalah hapuskan stigma, kalahkan kusta. Ya. Bisa disembuhkan, Mas Febri. Misalnya ada tetangga-tetangganya yang ciri-cirinya yang sudah tadi saya sebutkan, bisa dibawa ke puskesmas setempat, karena obat sekali lagi hanya ada di puskesmas. Di rumah sakit besar aja kata orang, rumah sakit kok nggak ada. Memang semua MDT itu namanya MDT, multi drug terapi, itu ditaruhnya di puskesmas. Jadi pengobatannya yang kontrol adalah puskesmas. Karena kenapa? Karena nanti bukan karena lebih dekat, kontaknya itu nanti kita datangi mananya Mbak Esti. Tadi kunjungan kontak serumah namanya. Oh iya. Jadi ditaruh di puskesmas. Kalau misalnya nanti ditaruh rumah sakit, nggak mungkin lah. Rumah sakit ke sana kalau tidak ada perwakilan dari puskesmas. Kemudian ini Mas Febri lagi nih tanya ciri-ciri orang yang terkena kusta. Tadi sudah kita jelaskan ya. Mungkin jelaskan lagi ya. Pak jelaskan, mungkin Mas Febri terlewat sedikit ya. Gini Mas Febri, terima kasih pertanyaannya.
Ciri-cirinya kusta itu pertama, kalau orang yang awam, anggaplah bukan programmer, biasanya melihat dari ada bercak. Yang muncul khasnya itu adalah di pipi. Ada bercak merah-merah di pipi, terus tangannya mengkerut seperti ini, terus kakinya kadang juga mengkerut. Sampai ada luka. Ada luka, terus mati rasa tangannya, biasanya daerah sini, itu juga mati rasa. Bukan limbat itu maksudnya. Alisnya tadi Juga alisnya rontok. Mungkin Mas Febri kalau melihat orang alisnya rontok, bukan itu mau sekenggeran ya. bukan untuk kenyangkan gitu ya. Itu juga ciri-cirinya kusta. Intinya kayak gini Mas. Ada 5 yang harus dipegang. Lima hal yang harus kita ketahui Mas Febri. Bercak merah, bercak putih, itu bercak merah, ada bercak putih, tidak gatal atau tidak sakit, tidak terasa. Terakhir itu tidak sembuh dengan obat-obat gatal seperti biasanya. Makanya 5 hal ini biasanya kita lakukan di desa-desa. Misalnya ada yang kelima ini adalah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalnya dibilang gatal-gatal terus, cobalah cek, bawalah ke sini. Nah, yang harus benar-benar tahu tentang kusta ini adalah pemegang programnya yang sudah dilatih. Karena dulu juga saya bingung ketika saya dilimpahkan atau dikasih tanggung jawab kusta, juga bingung, gimana caranya. Ternyata kalau sudah pelatihan, ada pencerahan, oh ini ternyata saya juga pernah ketemu di pasar, di mana. Ternyata orang-orang itu biasanya ada bercak merah, bercak putih, tidak gatal, tidak terasa, tidak sembuh dengan obat biasa gitu ya. Ada obat gatal-gatal biasa. Karena orang-orang di sini bahwa kusta itu kayak gatal-gatal lah. Tapi bukan. Begitu. Ya. Ada 5 itu Mas Febri. Ada 5. Kemudian harus kita ketahui. Ini ada yang tanya nih Mas Rizky, kusta saraf dan kusta neural itu apa ya? Tanda dan gejalanya apakah sama? Neural itu sama saraf ya? Sama saraf karena yang diserang memang saraf itu. Pada intinya sama. Pada intinya sama Mas Rizky. Jadi kita kalau bicara masalah saraf yang dikena, ini ada saraf yang dikena, misalnya radialis. Ada medius di sini, daerah-daerah di sini medius. Jadi yang makanya tidak tak terasa karena saraf-saraf tangan ini yang terkena bakterinya itu. Anggaplah bahasa kasarnya dimakan lah seperti itu. Yeah. Jadi tidak. Kemudian kembali ya Mas, ini dari Devi Yuniatullah. Berapa lama sih reaksi kusta itu? Ada juga yang namanya reaksi baik. Tadi belum disinggung ya. Oh belum ya? Belum disinggung. Ada yang namanya reaksi. Reaksi kusta itu bisa muncul sebelum pengobatan, bisa lagi pengobatan, bisa sesudah pengobatan. Ada reaksi. Reaksi itu harus ada obat tambahan lagi, pasti. Itu diminum. Mungkin itu efek sampingnya gitu. Bukan efek samping, itu reaksi. Reaksi kusta. Reaksinya itu biasanya kalau orang-orang yang sudah reaksi kusta itu panas dingin. Terus ada nudul itu kayak benjolan-benjolan yang panasnya luar biasa. Terus ada kayak tadi yang matanya tidak bisa ketutup, itu nanti bisa ketutup pasti. Kalau itu tidak melewati 6 bulan. Kalau sudah matanya itu tidak simetris lebih dari 6 bulan, itu tidak bakal kembali. Kalau misalnya masih 6 bulan, belum 6 bulan, itu masih bisa ketutup lagi. Ada juga tangannya yang mati rasa atau yang nggak bisa jalan. Ada yang namanya lupa sudah. Tapi kalau yang sudah reaksi kadang pincang orangnya. Kalau sebelum 6 bulan pincangnya itu bisa sembuh dengan sendiri. Saya juga menemukan pasien seperti itu setelah dikasih obat reaksi, alhamdulillah sudah bisa jalan lagi. Ada
kayak sudah kena apa gitu. Iya. Pak, anak kecil bilang keramiknya apa? Berarti ada reaksi kusta tapi ada obatnya. Ada obatnya juga selama 3 bulan diminumnya. Nanti ada cara minum obat reaksinya seperti itu pasti. Terus ini dari Time, penyakit kusta ada vaksinnya nggak Kak? Wah, nah selama ini tidak ada vaksin untuk kusta, makanya temukan, obati sampai sembuh. Ya. Seperti itu. Ya, belum ada vaksin. Belum ada vaksinnya. Kalau sekarang yang ngetren lagi ngetrennya polio. Ya, supin polio. Supin polio. Kemudian dari Devi Yuniatullah juga, apakah penyakit kusta, orang yang terkena kusta maksudnya mungkin ya, harus diisolasi? Enggak Mbak Esti. Saya tadi sudah singgung masalah itu. Kusta itu bisa disembuhkan. Intinya, makanya tadi saya mengangkat tema itu stigma. Itu stigmanya orang-orang yang kuat itu kalau kena kusta itu harus disembuhkan, harus ditaruh sini, harus taruh sini. Itu tidak usah. Karena kalau sudah minum obat itu sudah memutuskan rantai. Enggak memutuskan untuk penularannya. Sudah tidak menular lagi. Makanya cepat-cepat kalau misalnya ada yang ciri-cirinya yang tadi saya bilang khas 5 itu, kita bawalah ke puskesmas atau kita bawalah ke bidan setempat. Nanti bidan setempatnya biasanya koordinasi kepada programmer di puskesmas tersebut. Semuanya itu sudah berjalan di semua puskesmas. Iya, bukan cuma puskesmas ini. Teman-teman program-program lain yang ada 21 puskesmas itu juga menerapkan yang seperti itu. Nanti kalau misalnya malu ada apa, karena stigmanya tadi kuat stigmanya kayak karena bahwa penyakit kusta ini banyak yang mengatakan aneh-aneh seperti itu, kutukan ini seperti itu. Makanya hapuskan stigma. Hapuskan stigma, kalahkan kusta. Ya, ini kembali dari Mbak Nurul Hidayah. Kalau sudah separuh perjalanan minum obat, sudah secara teratur nih. Kemudian terjadi sesuatu hal yang membuat si pasien lupa minum obat. Apa harus mengulangi dari awal, Kak? Enggak. Kalau cara orang itu harus mengulang ke depan kayak gini Mbak Esti. Kalau PB itu kalau tidak minum sampai 2 bulan itu harus ngulang dari depan. Ada kayak gitu. Tapi saya sampaikan kenapa saya tidak keluar tidak mau kasih tahu ke pasien atau tidak mau kasih tahu kalau cuma 1 kali itu enggak. Nanti ada hitungannya Mbak Esti. Sampai sekarang saya ada pasien enggak pernah saya kasih tahu bahwa kalau cuma minum ini balik ke depan lagi itu tidak ngasih tahu. Intinya tadi apa? Kalau penyembuhan kusta itu bisa dilihat juga dari teraturnya minum obat. Jadi kalau mau kembali ke depan lagi enggak usah. Nanti saya yang mengatur programmernya. Banyak teman-teman itu tidak ngasih tahu kapan sih jangkanya. Kalau cuma sekali tidak. Ada yang berapa kalinya saya tidak mau mengumumkan di muka umum. Karena apa? Nanti enteng Mbak Esti. Saya tidak pernah mengatakan bahwa harus kalau cuma 2 kali nggak minum obat nggak bakalan ngulang lagi ke depan. Tidak pernah. Karena apa? Ketika saya ngomong seperti itu, semua pasien mengintengkan. Karena minum obat itu lumayan 1 tahun kayak seperti lumayan. Jadi yang tahu nanti mohon maaf Nurul Inayah ya, Nurul Hidayah, Mbak Nurul Hidayah, mungkin bisa japri lah. Ya, nanti bisa di-share nomor HP-nya ya. Bisa di-share nomor HP saya, karena kalau hal ini tidak bisa saya mengumbarkan, anggaplah mengasih tahu di halayak umum. Karena apa? Nanti kalau saya ngasih tahu malah pasiennya membuat enteng untuk minum obat. Kemudian nih dari Mas Rizky lagi, usia berapa sih yang rentan terkena kusta? Tidak mengenal usia. Iya. Saya sekarang kusta itu paling anggaplah paling muda itu umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ada, bukan 6 bulan. Kok kayak tekan gitu. Saya pikir 6 bulan. Kenapa kok muncul anak ini? Ada bapaknya yang tidak minum obat.
jadi makanya orang-orang kusta itu harus diteliti, Mbak Isti. Misalnya si A tadi itu bilang, si A kena dari mana si A? Orang kusta seperti itu, programmer kusta semuanya di puskesmas yang lain juga harus dicari penyebabnya dari mana, muncul kusta itu dari mana. Nah anak ini yang 6 tahun ini muncul dari bapak. oh, bapaknya kena kusta belum berobat. Saya juga pernah ke bapaknya dulu, Pak. Ayo berobat ke puskesmas. Bapaknya tidak mau. Akhir-akhir bapaknya sudah merasa ada enak, mau Mbak Isti ke sini. Yeah. Tapi anaknya kan sudah kena sebelum dia pengobatan seperti itu. Muncullah 6 tahun kemudian. Ini buktinya bahwa kusta itu bukan muncul langsung hari ini, bisa hari-hari berikutnya. Ya. Ini ada yang minta di-share nomornya Mas Yadi supaya mungkin masyarakat ada yang punya gejala tapi sungkan untuk bertanya. Oh siap, Pak. Silakan di-share Mas Yadi, ini bisa 24 jam atau ya di saya punya nomor itu Mbak Isi dari dulu memang cuma satu, itu nomor saya dari zaman SMA sampai sekarang enggak ganti-ganti. Cuma satu itu. Jadi 24 jam kalau nomornya 24 jam. Ya, jadi kalau orangnya ya enggak tahu deh. Ya. Mohon maaf kalau misalnya dibalas kemudian insya Allah pasti dibalas. Insya Allah. Silakan di-share Mas Yadi nomor WA ya. Nah, nomor WA sekaligus nomor bisa ditelepon 082 ya 082 sudah 338 032 848 itu bisa dihubungi bisa saya. Dihubungi ya. Karena sampai sekarang banyak ya Mbak Isti yang bilang malu ketemu ini karena takut ini. Makanya hari ini di hari kusta sedunia saya mengangkat hapuskan stigma, kalahkan kusta. Ya. Mudah-mudahan dari saya paparkan tadi bisa bermanfaat ya buat Isti. Masih ada lagi pertanyaan? Ada Isti. Tadi lain juga. Ya, masih ada. Kita nomor telepon tak kira juga. Masih ada gitu ya. Mau nanya nih Pak Yadi, untuk pasien kusta yang rutin pengobatan, oh ini sama sih terjadi reaksi obat, apakah bisa disembuhkan hanya dengan skincare? Oh, maksudnya kayak gini Pak Isti. Yang tadi ya. Ada juga teman-teman kader itu pernah WA saya, Pak. Kalau obat kusta kan hitam, gimana nanti kalau setelah pengobatan, nggak apa-apa skincarean bisa. Sekarang kan banyak sentik putih, kolagen apa semacamnya, MS Glow apa. Kamu nyebut merek Mas. Ya, nanti kita disponsori nih sama Mas Glow. Mudah-mudahan ya. Cuma sponsornya cuma Ya, oke. Berarti boleh pakai skincare tapi nanti setelah pengobatan. Kalau misalnya lagi pengobatan, karena kan minum Lamprin itu membuat hitam Mbak Isti. Obat Lamprin itu yang membuat hitam. Jadi kalau skincarean pas lagi pengobatan itu ya percuma Mbak Isti, karena tiap hari itu dikasih hitam. Nanti kalau sudah selesai pengobatan bisa ke saya, ada apa promosi nih. Iya. Oke, tidak ditarik biaya ya. Oh, biaya Mbak Isti. Kalau masalah skincare di mana-mana karena udah ada yang gratis. Bukan ikut sama pengobatan. Rugi nanti programmernya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Matus Mirza. Kemudian ini reaksi obat sama, terus apakah kalau sudah minum obat orang tersebut masih menularkan kusta? Ini enggak ya? Tadi sudah dijelaskan kalau sudah minum obat itu tidak bakal menularkan orang lain, Kak. Tadi yang tanya, Pak, kok saya sudah minum obat? Ternyata itu munculnya sebelum atau menularnya sebelum pengobatan ya, Pak. Oh iya, ini hanya dari sekarang temukan kusta, obati sampai sembuh. Sampai sembuh. Ini dari Mbak Iin Sutrisno. Mau tanya Mas Yadi, jika sembuh dari penyakit kusta, apakah bisa terserang kembali? Enggak bakalan, karena sudah pengobatan. Sudah pengobatan. Untuk jangka lamanya selama saya di program kusta juga ada yang saya catat di buku register itu, orang-orang yang sudah minum obat tidak ada yang kembali ke sini. Tidak ada. Dan banyak yang malah muji-muji bahwa Mbak Yadi itu hebat ternyata. Ternyata bukan Mbak Yadinya yang hebat, obatnya yang hebat. Ya. Nah,
cuma saya bantu ngasih obat. Jadi tidak mempersulit kusta itu Mbak Esti untuk pengobatannya. Bisa Pak Yadinya ke rumah, bisa orangnya yang ke sini. Jadi gampang. Alasan untuk tidak berobat itu menurut saya tidak ada hambatan lah seperti itu. Kadang kan orang yang bilang, Pak, ntar ke puskesmas. Biasanya memang orang kalangan orang yang menengah ke bawah yang kena kusta. Pak, gue saya ngongkosin tadi obat. Nah, udah usah. Saya ke rumahnya bisa. Saya tak usah ongkosin gitu. Totalitas sekali ini. Ya, ini Mas Yadi ya, kan kita sudah ngobrol banyak tentang kusta nih. Sekarang Mas Yadi kasih pertanyaan satu aja. Sobat Sehat bisa cepet-cepetan jawab di kolom chat ya. Jawabannya. Pertanyaannya tentang kusta Mas Yadi. Tentang kusta ya. Ya, pertanyaan. Tapi yang tadi saya juga yang saya sampaikan dijelaskan tadi. Apa ya? Mikir ya Sobat Sehat ya. Biar gampang. Kayak izin minum juga ya Mas Yadi ya. Silakan. Coba sebutkan yang lima ciri-ciri kusta tadi. Yang khas. 5 khas yang tadi saya sebutkan. Bahwa yang mau menentukan itu, oh ini kusta. 5. Tadi kan saya 5 ciri khas. Ciri khas kusta. Ya Sobat Sehat bisa cepet-cepetan. Silakan diketik 5 khas ciri-ciri 5 gejala utama kusta yang sudah disebutkan sama Mas Yadi tadi. Anggaplah yang gampang-gampang yang sudah diketahui. Ya, tadi sudah disebutkan. Sudah. Silakan cepat-cepatan diketik siapa yang pertama ngetik dan benar jawabannya itu yang dapat souvenir dari kita. Kemudian Mas Yadi dari sekian banyak pertanyaan tuh silakan dipilih pertanyaan yang terbaik menurut Mas Yadi itu yang mana gitu. Coba saya lihat ya. Ya, sambil Mas Yadi melihat. Sambil saya menunggu siapa yang bisa jawab. Sudah ada yang jawab? Ada Pak Irawan, ini masih bercak putih mati rasa. Satu masih Pak Irawan. Ditunggu. Okay. Ada 5. Ada 5 ya. Sobat Sehat. Cuma 1 tidak dapat ya. Tidak dapat souvenir. Jadi sebutkan 5. Nah, jadi Sobat Sehat. Pak Irawan juga jawab lagi nih Mbak Isti, BTA positif. Saya juga tidak menyebutkan tadi. BTA positif bahasa medis. Bahasa medisnya itu miliknya programmer sudah. Iya. Oke. Mungkin bisa sambil dipilih dulu pertanyaan terbaiknya Mas Yadi ya. Ini Sobat Sehat, jadi live Instagram ini akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Tapi karena memang hari ini adalah momen Hari Kusta, tanggal 28 Januari, dan kita jarang sekali membahas kusta di muka umum gitu ya. Jadi kita melakukan live Instagram dengan mengangkat tema tentang kusta, begitu. Untuk selanjutnya, teman-teman, Sobat Sehat maksud saya, Sobat Sehat mau tema apa? Silakan bisa DM kami di Instagram. Kami menerima segala direct message. Sudah ditemukan Mas? Ya, sudah. Penanya terbaik? Penanya terbaik itu Rizky Ganjar. Iya. Rizky Ganjar ini banyak nanya juga mengena banget ke tentang kustanya juga. Rizky. Kemudian untuk yang pertanyaan dari Mas Yadi tadi sudah ada yang jawab benar? Yang paling akhir mungkin Mas Yadi. Ada Mas Rizky juga jawab, cuma belum lengkap. Ada aja. Mas Rizky lagi. Mas Rizky juga. Ya. Pak Irawan ini kurang lengkap. Oke. Ayo Sobat Sehat semuanya bisa ditunggu. Ini masih yang jawab itu Mas Rizky. Mas Rizky sama Pak Irawan. Ayo cepet-cepetan. Ini juga ada tim baca ya. Dua lagi Pak Irawan. Dua lagi. Cuma yang bener cuma Pak Irawan cuma 1. Bercak putih mati rasa. Ini mana ini? Sebentar ya. Tadi ada. Nah, silakan. Ini bercak putih tidak terasa saat dipegang, bulu mata halus bentuk yang saya juga sebutkan. Juga masih ada 1. Kurang 1. Bercak putih tidak terasa. Ini yang bercak putih kemudian tidak terasa ketika dipegang mati rasa. Bulu mata dan halus bentuk. 3 tidak mengeluarkan tidak ditumbuhi
bulu, tidak mengeluarkan keringat. Sudah 5 Mas Berarti. Berarti dia ya yang dapat. Berarti ya? dia yang dapat. Iya. Yang dapat Tadi adalah Mbak Aini sama Mas Rizky. Silakan. Silakan penanya terbaik Mas Rizky. Ya, bisa menghubungi kami ya. Bisa menghubungi kami di nomor saya juga ada apa-apa. Iya. Oke, terakhir Mas Yadi pesannya untuk Enggak, ini saya juga Mbak Esti sebelum ditutup meluruskan yang 5 tanda-tandanya. Oh iya, kita bahas. Jadi yang 5 tanda-tandanya itu adalah bercak putih. Yang pertama, bercak merah, tidak gatal, mati rasa. Tidak sembuh dengan obat biasa. Itu yang harus kita pegang. Misalnya ada bercak putih, bercak merah, tidak gatal, mati rasa, tidak bisa diobati dengan obat biasa. Ini yang murni dari kustanya. Jadi yang paling bagus adalah Mbak Aini. Mbak Aini. Ya. Apa mau ditambah satu lagi? Tidak usah. Ya. Bukan orang dalam Pak Irawan, ini Pak Irawan. Ya, Mbak Aini dan juga Mas Rizky ya, bisa dihubungi kami. Kemudian terakhir Mas, sebelum kita tutup nih, apa pesannya untuk sobat sehat mungkin yang lagi kena kusta, pesan khususnya apa, kemudian pesan untuk masyarakat tentang stigma kusta. Ada 2 pesan untuk penderita kustanya. Untuk pesan orang-orang yang terkena kusta, sabar. Sabar. Sabar, intinya sabar. Yeah. Kusta itu bisa disembuhkan, itu pesannya. Jadi intinya sabar, minumlah obat yang teratur, nanti bakalan sembuh dengan obatnya itu. Karena tidak ada lain untuk obat itu, bukan ke dukun, bukan kemana. Karena obat kusta itu hanya adanya di puskesmas setempat. Jadi tidak usah ke dukun. Intinya kalau ke orang yang kena kusta, sabar. Karena minum obatnya lumayan. Untuk kesabaran 12 bulan. Ada 6 bulan. Untuk masyarakat itu pesannya, kalau misalnya ada tanda-tanda tadi yang 5 itu saya sebutkan, cepatlah ke puskesmas, atau yang gampang ke bidan setempat. Kan bidan banyak Mbak Isti, dekat-dekat masyarakat. Mayoritas kan kalau bidan desa sudah memiliki jangkauannya mana, harus kemana. Kan biasanya kalau ada kunjungan bumil, ada apa, ada posyandu, bisa dikomunikasikan ke bidannya, biar programmernya yang ke desa bisa, atau yang kena ke puskesmas. Semuanya seperti itu sudah Mbak Esti, bukan cuma di Panaguan, teman-teman puskesmas, Panaguan. Teman-teman puskesmas yang 21 puskesmas itu sudah menggerakkan seperti itu. Jadi yang kalau tidak mau di puskesmas, bisa tugasnya datang ke rumah. Kurang apa lah programmernya. Kalau untuk yang sepenting masyarakat yang mau berobat ini itu dulu Mbak Esti. Oke, kalau untuk yang stigma tadi? Untuk stigma, jangan pernah mengucilkan orang-orang kusta. Karena kusta itu bisa sembuhkan. Jadi hari ini saya katakan, hapuskan stigma. Kita harus bareng deh Mas Yadi ya. Harus bareng. Kita mulai deh. Harus bareng. Hapuskan stigma, kalahkan kusta. Lebih keras ya. Hapuskan stigma, kalahkan kusta. Senang sekali kan Sobat Sehat. Begitu ya Mas Yadi ya. Senang sekali Sobat Sehat. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang begitu informatif, memberikan informasi tentang kusta. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Sobat Sehat yang semuanya sudah bergabung dan rela meluangkan waktunya untuk melihat live kita gitu ya. Sobat Sehat bisa kembali melihat record atau rekaman dari live ini di Instagram, nanti akan kami upload, dan juga di YouTube, dan jangan lupa juga di TikTok kami. Kami juga punya TikTok. Terima kasih Mas berarti. TikToknya Puskesmas _Panaguan. Silakan di follow. Terima kasih banyak Mas Yadi waktunya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja Sobat Sehat. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan yang menyinggung mungkin ya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.